Rogo Sukmo saya ada zodiak Scorpio yang berada di Banyuwangi. Wanita janda berumur 34 tahun yang mempunyai 3 orang anak yang ditinggal 2 tahun lalu oleh suaminya karena suaminya memilih wanita lain. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahei, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kim Macan, yang akan berbagi informasi ramalan Kim Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kim Macan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ngoten? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Jawir bagaimana hari ini? Mas Jawir pangestu, sehat walafiat, semua berkat doa-doa dari kakak-kakak semuanya, penontonipun Pintu Misteri, dan juga doa-doa dari saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat. Terima kasih untuk kakak-kakak semuanya, penontonipun Pintu Misteri, subscribernipun Pintu Misteri, yang terus mendukung Pintu Misteri sampai saat ini, mengiringi Pintu Misteri untuk terus berkembang. Terima kasih semuanya, doa terbaik dari Mas Jawir, Kim Macan, untuk kakak-kakak semuanya. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, diparingi terus kesehatan, ketenangan hati dan pikiran, kemudahan dalam menjalani doa-doa dan ibadah, didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, dipanjangkan umurnya oleh Sang Maha Pencipta. Serta tak luput doa terbaik dari Mas Jawi dan Kim Macan untuk saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat, yang sudah lolos seleksi, yang sudah positif. Terima kasih banyak sudah mendukung Pintu Misteri sampai saat ini, membantu Pintu Misteri pun sampai saat ini. Terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawir, Kim Macan untuk saudara tak terlihat yang sudah positif yang berada di 10 tempat. Semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, niki Kim Macan, saatnya Kim Macan berbagi doa terbaik dengan menggunakan dupa semesta. Nah, semoga dengan doa terbaik yang Kim Macan berikan melalui media dupa semesta ini bisa bermanfaat, bisa membawa kebaikan untuk kakak-kakak penonton, pendengar Pintu Misteri. Monggo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dupa semesta ini, untuk saudara-saudaraku di luar sana, dengan doa-doa terbaik saya, akan mendapatkan kemudahan, keberuntungan, dan mukjizat di beberapa hari ke depan. Untuk semua permasalahannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana.
Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin, ya Allah. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Amin. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, Amin. dilaris-maniskanlah dagangannya. Amin. Dilunaskan semua hutang piutangnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin, ya Allah. Dan semoga untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul, dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin, ya Allah. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya. Amin. Dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin, ya Allah. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik, dan dengki kepada orang lain. Amin, ya Allah. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan menggunakan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Matur nuwun. Terima kasih atas kolom komentarnya. Orang-orang baik telah Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat yang Tuhan pilih. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Alhamdulillah. Begitu juga kolom komentar yang negatif. Jangan salahkan Tuhan kalau di setiap hari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal yang buruk karena hasil dari perbuatan kalian sendiri. Ya, jangan pernah capek untuk menjadi orang baik. Amin. Ya. Dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudara aku di luar sana yang selalu mengaminkan doa-doa orang di kolom komentar Pintu Misteri. Jangan pernah capek untuk mengaminkan doa-doa orang lain di luar sana. Karena apa? Doa-doa orang yang kalian aminkan itu pun akan berbalik kepada kalian sendiri. Amin, ya Allah. Ya, jangan pernah capek jadi orang baik. Jangan pernah capek mengaminkan doa-doa orang lain. Karena saya yakin kalian sebenarnya juga butuh doa-doa itu. Iya, dan juga harus kalian ketahui, di kolom komentar Pintu Misteri yang di bawah ini, yang ribuan-ribuan itu, ya, harus kalian ketahuin di bawah itu adalah bukan hanya bangsa manusia saja. Ingat, bukan hanya bangsa manusia saja yang di bawah kolom komentar. Ada saudara kita, wong samar, makhluk astral yang tak terlihat dari 10 tempat, yang selalu berpartisipasi untuk mengaminkan doa-doa manusia di bawah ini, yang sudah alam semesta utus untuk menilai aura positif dalam tubuh kalian. Jadi, kalau kalian ingin melihat aura positif dalam tubuh kalian, jangan jauh-jauh. Jangan kalian tanya dengan orang-orang di luar sana. Jangan tanya sana, sini, situ. Memberanikan dirilah untuk kolom komentar Pintu Misteri untuk ketik itu semuanya. Ya, karena yang menilai itu adalah alam semesta. Hanya di Pintu Misteri kolom komentarnya ribuan, walaupun yang nontonnya sedikit. Ya, itu. Ya, kalau kalian ingin melihat aura positif kalian, silakan ketik kolom komentar Pintu Misteri. Pintu Misteri. Lihat berapa banyak orang yang membalas kolom komentar kalian. Berapa banyak orang yang mengaminkan doa-doa kalian. Kalau 100 orang yang mengaminkan doa-doa kalian, saya yakin bang, ya, kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian, yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Amin, ya Allah. Kalau kalian sedang di titik terendahnya manusia,
pekerjaan hancur, usaha hancur, banyak hutang, keluarga hancur, dan kalian terkucilkan, jangan khawatir. Selagi kalian mempunyai aura positif itu, alam semesta akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Amin ya Allah. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena dengan mempercepat kalian masih tetap bisa belajar dari pengalaman. Ya. Dan juga kalau kalian sedang mengalami penyakit yang tidak kunjung sembuh, kalau kalian mempunyai aura positif dalam tubuh kalian, jangan khawatir. Alam semesta akan membantu mengikis itu semuanya. Amin. Dan mengangkat penyakitmu. Alhamdulillah. Jangan khawatir. Ya, karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Hanya Tuhan dan alam semesta lah yang bisa membantu itu semua. Amin ya Allah. Dan juga saya mau berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang sudah menyempatkan untuk mengirim video-video pintu misteri ke sosial media kalian. Terima kasih banyak. Semoga video pintu misteri bisa bermanfaat untuk orang-orang lain di luar sana dan bisa bergabung menjadi keluarga besar pintu misteri. Dan juga kalian mempunyai kesempatan untuk saya Rogo Sukmo. Karena persyaratan dari Rogo Sukmo itu ada like, komen, dan share. Kebanyakan kalian sudah like, komen, tapi tidak share. Itu ya. Karena Rogo Sukmo di sini gratis. Iya. Untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 bulan yang lalu, 1 bulan. di sini ada zodiak Scorpio yang berada di Banyuwangi. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Scorpio yang ada di Banyuwangi. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita janda berumur 34 tahun yang mempunyai 3 orang anak yang ditinggal 2 tahun lalu oleh suaminya karena suaminya memilih wanita lain. Iya. Scorpio berjuang untuk anak-anaknya dengan bekerja sebagai sopir pengantar barang antara Banyuwangi, Bali. Masya Allah. Ya, dia mengantar pesanan-pesanan barang yang dipesan oleh orang-orang yang ada di Bali untuk dikirim dari Banyuwangi ke Bali. Masya Allah. Kelapa, janur, sama bahan-bahan yang lainnya. Ya, dia seminggu 4 kali. Seminggu 4 kali itu akan mengantar barang-barang pesanan dari Banyuwangi ke Bali dengan menggunakan mobil box. Mobil apa ya namanya? Pickup. Yang belakangnya kosong nih. Yang belakangnya kosong tapi dikasih terpal untuk menutup barang-barang. Masya Allah. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup dari saudara kita Scorpio yang ada di Banyuwangi. Masya Allah. Saya masuk lebih lagi dalamnya di permasalahan hidupnya. Ternyata di 2 tahun yang lalu suaminya sudah 4 kali ketahuan dengan wanita lain tidur bareng. Walah, 4 kali. 4 kali kurang ajar itu. Ya, dengan wanita yang sama. Wanita yang sama. Ya, janda. Oh, walah. Punya anak 1. Akhirnya yang keempat ini sudah tidak tahan lagi dia. Akhirnya dia ingin bercerai. Betul, harus gitu. Dan si suaminya tidak mau memberikan harta. Dan akhirnya dia berjuang sendiri dan mengambil anaknya 3-3-nya. Ya, anak 3, 2 wanita, 1 laki-laki. Yang laki-laki nomor 1. Nomor 1. Umur berapa nih Koki? Umur 15 dan berhenti sekolah. Walah. Karena dia ingin membantu ibunya. Ya. Setelah itu dia memutuskan mencari tempat kontrakan di jauh dari rumah aslinya. Pertama dia kerja di warung makan. Terus dia bekerja di laundry. Dan akhirnya dia memutuskan untuk bekerja sopir ngantar barang di saudaranya. Kebetulan saudaranya pada saat itu lagi sakit dan tidak bisa mengantar. Saudaranya punya 3 mobil box gitu. Dan akhirnya dia bingung mencari tenaga.
tenaga. Akhirnya dia saya cobalah. Si Jadi Scorpio. setiap mengantar dari Banyuwangi ke Bali, Bali ke Banyuwangi itu 200.000 Oh, biayanya. biaya yang didapat oleh si Jasa. sopir. Nggih. Ya. Masya Allah. Dan hari pertama ditemanin oleh anaknya. Itu sudah berjalan kurang lebih 8 bulan terakhir. Wah Allah. Ya, diantar. Hebat. Kayaknya saya mampu. Mampu kayak. Tapi anaknya yang pertama bilang, "Bu, saya temenin." Betul Allah. Itu belum berhenti sekolah awalnya. Lanjut. Akhirnya dilihat ibunya takut kan kalau ibunya sendirian. Akhirnya dicoba hari itu. Terus saudaranya bilang hati-hati ya, soalnya perjalanan jauh ini. Langit niku. Ya, Betul. dia bawa barang-barang ngantar ke pasar Bali Anjir. dengan supplier yang sudah Diarahkan betul. antar ini turun barang. Jadi anaknya membantu turun barang. Nggih, betul. Dari supplier ini barangnya ini, dari supplier ini barang-barangnya ini. Nggih. Sudah dilewatin seminggu nyaman Nyaman kayak. dengan kerjaan. Cara kerjanya. Walah tapi resiko loh. Betul. Dan akhirnya di 4 bulan yang terakhir anaknya bilang, "Bu, bagaimana kalau saya berhenti saja sekolah, Bu?" "Oh, janganlah. Ibu berjuang mencari rezeki buat untuk kalian. sekolah. Nggak apa-apa, Bu. Yang kita fokusin ke adik-adik aja. Oh, ngoten. Biar saya bantuin Ibu. Ngalah kakak. Saya yakin suatu saat saya dapat kerjaan yang bagus kok, walaupun saya tidak lulus SMA." Itu umurnya 15 tahun atau 16 tahun yang Mas Cawil. Pada saat itu si Scorpio ini menikah muda. Oh. Ya. Oh ya udah kalau kayak gitu, kalau itu maumu membantu ibu, ya. Dari jam 10 malam sampai itu jam 4 subuh. Paling cepat jam 3 subuh. Jam 3 subuh. Alon-alon Sampai di Bali. langit. Turun barang, segala barang, dia belanja untuk keperluan kalau balik ke rumah. Langit. Jadi ceritanya si Scorpio ini mengantar barang, habis itu pesanan dari Banyuwangi yang diambil di Bali, dia antar lagi ke saling menjual, Saling ngoten geng. tukar, betul. gitu. Jadi bongkar muatan. Betul. Jadi biar nggak kosong. Berangkat dapat, pulang pun juga bawa barang Itu jadi bongkar pasar, dia dapat sekali perjalanan kayak gitu. Pokoknya bolak-balik ya Mas Jawir, itu 200.000 dari saudaranya. dari saudara. Itu seminggu 4 kali. Seminggu 4 kali. Jadi 3 harinya istirahat dengan menggunakan uang itu. Uang itu. Dia menyekolahkan adik-adiknya, bayar kontrak dan segala macam. Dulu emang termasuk si suaminya pintar mencari rezeki, ya. Tapi itu tadi agak pelit, agak pelit dengan istri. Jadi dari mana dia belajar mobil? Nyetir. Dari mobil suaminya. Mobil suaminya dulu. Dia memberanikan diri untuk itu. Dia sudah like, komen, dan share. Ya itu tadi, nyetir sambil mendengarkan, walaupun nggak melihat gambar. Fokus Dia fokus menemanin cocote Cocoknya Mas Jawi. Jadi kadang-kadang dia lihat tanggal lahirnya, mudah-mudahan ada rezeki. Amin ya Allah. Ya, dan akhirnya saya masuklah dimensi mimpinya. Pada saat itu dia sedang bermimpi di rumahnya, ya. Dia sedang berjalan ke pasar dengan anaknya, bertemu dengan bapak dan istrinya. Jadi bapaknya bilang gini, "Tuh kan, saya memang salah pilih istri yang tidak bisa berguna kayak kamu. Lihat istri saya yang baru ini, cantik, menarik, dan diludahin oleh suaminya. Tuh, di muka. Di mimpi itu digituin, kurang ajar itu. Akhirnya dia nggak berkata-kata, pegang anaknya. Terus anaknya bilang, "Tunggu aku besar, aku akan tunjukkan siapa kami sebenarnya." Tunjukkan, silakan. Begitu lupanya si suaminya itu. Ya Allah. Akhirnya dilap dan akhirnya saya muncul di sampingnya. Ayo tetap berjalan. Saya bilang, ayo tetap berjalan. Hapus semuanya. Buat ini sebagai motivasi hidup kamu. Semangat jo. Allah. Ya macan. Dia hapus, jangan sedih, dan kamu nak tunjukkan kepada dunia kalau kau bisa mampu untuk membahagiakan orang tuamu. Amin ya Allah. Dan bapakmu akan terbelalak matanya melihat kesuksesanmu. Amin ya rabbal alamin. Iya, dia nggak tahu anaknya. Iya. Ya. Akhirnya
Setelah itu saya berpesan dengan dia, jangan khawatir, orang baik akan dipertemukan dengan orang baik. Amin ya Allah. Dan orang jahat akan dipertemukan orang jahat. Jadilah orang baik sehingga orang-orang baik itu akan datang pada kamu. Amin. Itu kata-kata yang diingat dia. Ya Allah. Dan ternyata setiap dia mengantarkan barang, selesai mengantarkan barang, dia pasti belanja sama anaknya, beli sayur, beli ikan, beli beras buat bawa ke rumah. Dari uang 200.000 itu Mas Jawir, dia selalu belanja nggak lebih dari 50. Jadi dia sedikit-sedikit belanja, pas pada saat ngantarin mobil ada bekal buat masak. Ya. Dan pada saat itu ternyata si anak ini punya teman. Punya teman di pasar itu, seumuran dia juga. Yang mana bapaknya berdagang di sana. Jadi pernah sekali anak dari ibu si Scorpio, teman dari anak si Scorpio mengantarkan ikan 3 renjeng. Ini buat kamu, biarin, bawa aja di sana. Nanti kau masaknya di sana. Dan ternyata si anak ini kalau dari Banyuwangi juga bawa sayur buat kamu. Itu ketukaran gitu. Tiba-tiba bapak dari si anak yang ini si ikan dilihat dari jauh. Pas diantar ke anak itu ya, sini kamu, kata dia. Kenapa kamu kasih antar itu? Ya Pak, kasihan. Dia bapaknya udah nggak ada. Itu ibunya. Itu ibunya yang nyetir dari Banyuwangi sini Pak. Oh iya. Makasih berapa tadi? 3, maaf ya Pak, aku sembunyi-sembunyi. Ya udah nggak apa-apa, kasih. Ya. Tatapan pertama. Dari anak si itu. Ya, tatapan pertama dari anak si itu. Oh iya. Akhirnya sering dan dia bilang sama anaknya, coba aku kasih sayur juga, kasih beras lah sana. Dikasih ini. Waduh, banyak banget, kata dia. Banyak sekali nasinya. Dari bapakku, kata dia. Bawalah, kata dia. Dia bilang lah si anak si Scorpio ini, Bu, dapat. Siapa yang ngasih? Dari itu Bu, dari temanku yang itu. Walah, itu nanti pada bapaknya. Enggak kok Bu, katanya bapaknya udah ngizinin. Ya bilang makasih. Nah, bilang makasih ya Pak, segala macam. Tapi ibunya masih malu-malu kan Mas Jawir. Nah, pulang. Jadi setiap pulang pasti anaknya cerita. Nah, anaknya kenapa betah, ada teman. Sama-sama teman, kalau subuh ada temennya. Dengan anak si bapak ini. Ya, terus bergulir selama 1 minggu. Ya, pas di 2 minggu atau 1 minggu terakhir ya, akhirnya dia berdoa, ya Tuhan, kalau ada jodohku pun dekatkan, tapi kalau tidak ada jodoh pun tidak apa-apa. Itu dia, malaikat lewat. Malaikat lewat dengan perkataan-perkataan itu. Makanya kenapa haruslah kita berdoa setiap hari yang baik-baik. Pas malaikat lewat, itu akan dipermudah oleh malaikat semuanya. Jangan berdoa yang buruk-buruk, jangan berdoain orang yang nggak baik, itu jangan. Itu akan berbalik kepada kita sendiri. Jadi berdoalah yang baik diri kita sendiri, baik kepada orang lain pun juga. Dan akhirnya pas dia lagi mengantar kelapa segala macam ke pasok itu, dibantu oleh anaknya. Tiba-tiba ikan dia ada ikan tokol besar ceritanya nih Mas. Emang sengaja sudah dipisahkan sama sama beras yang 5 kilo. Ya, beras 5 kilo disuruhlah anak itu kasih temanmu. Oh iya Pak, ya besar Pak, ikannya besar, kasih temanmu. Dikasih. Waduh, beras dari mana ini? Dari bapak. Nah, dia lihatlah bapaknya. Akhirnya energi dua-duanya itu muncul. Kesetrum. Ya. Akhirnya kata ibunya, kata Scorpio, ya udah yuk kita ke sana, tanda terima kasih selama ini udah baik dengan kita. Datang. Pak, terima kasih loh Pak. Udah setiap hari, setiap saya nganter barang selalu dikasih. Oh iya, ini oleh karena anak, nah, karena temenan. Bawa nggak apa-apa, bawa aja. Oh terima kasih banyak ya Pak ya. Dah, dari sana mulai lihat-lihatan. Setiap dari Banyuwangi ke Bali pasti ada rasa deg-degan. Rasa deg-degan. Ayo ngebut.
Begitu juga si bapak dari anak ini juga deg-degan, dan ternyata bapak dari anak ini dia orang Solo yang merantau ke Bali dengan anaknya dengan kasus yang sama. Tapi bedanya si bapak yang Solo ini sudah di Bali 7 tahun. Sudah mempunyai rumah kecil di Bali dan ditemani oleh anaknya ini. Anaknya dia punya 2 anak, duda loh. Ya. Anaknya ini tapi masih sekolah. Tapi dia sampai jam 6. Dia tidur malam nih. Subuh dia bangun, jam 6 dia sekolah. Nah, setelah itu barulah si bapak ini pas pada saat dia si Scorpio tidak nganter selama 4 hari, ya ditanya-tanya, kabak kemana nggak ada nomor telepon segala macam, terus ditanya sama anaknya, mana temenmu kok nggak ada ini? Iya pak, jangan-jangan sakit. Ya akhirnya di hari kelima Scorpio datang. Langsung kelabakan, kamu kemana aja? Aku nggak kelihatan sama 4 hari. Dari situlah Scorpio, oh iya, nggak ada barang yang mau dikirim. Dari situ Scorpio ditembak. Mau nggak kamu menikah dengan saya? Loh, kamu tahu status saya seperti apa? Ya pasti kamu janda. Akhirnya Scorpio ditembak dan diajak ke rumahnya, melihat rumahnya, terus berbincang-bincang, dan saat ini sudah berpacaran selama 1 minggu dan akan merayakan pernikahan di tanggal 18 apa 19 tuh ya. Tapi pernikahan seadanya. Jadi keluarganya anak yang 3 itu kumpullah di rumah kecil yang ada di Bali. Scorpio, ya itu tadi. Orang baik akan dipertemukan dengan orang baik, orang jahat akan dipertemukan dengan orang jahat. Karena sebentar lagi mantan suamimu akan mendapatkan karma besar oleh dia sendiri nanti. Dan kau akan membangun rumah tangga yang harmonis, yang semuanya bekerja keras, membangun untuk masa depan. Amin ya rabbal alamin. Nanti video ini kasih tahu ke calon suamimu nanti sebelum akad nikah ya, karena video ini kado terbesar, melebihin apa? Mas kawin. Ya. Dan si anak sudah mulai akur berdua. Nah, si anak si Scorpio dan si anak si bapak yang Solo ini pun sudah menjadi teman dekat. Sama-sama laki-laki perempuan? Laki-laki. Dua-duanya laki-laki. Sing rukun. Ya, jadi si anak dari Scorpio ini menceritakan ke adik-adiknya. Nanti kalau sebentar lagi kita tinggal di Bali. Senang wajah. Jadi semoga dengan rumah tangga baru Tuhan memberikan kehidupan baru, rezeki baru, kebahagiaan baru. Biarkan semua masa lalu yang ada di Banyuwangi kamu lupakan. Buatlah keluarga baru. Urus suami dengan baik, begitu juga si suami jaga hati istri. Ya, karena kalian ditemukan oleh Tuhan sama-sama bekerja keras, sama-sama setia. Dan bekerja keras, masya Allah. Jadi pengalaman di sini yang kita dapat dari Scorpio yang ada di Banyuwangi itu tadi, kalian jangan pernah takut pada saat kalian diceraikan. Karena sejatinya orang-orang bercerai itu pasti ada sebab. Ya, jadilah orang-orang yang baik, karena orang-orang yang baik itu akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik nantinya. Tidak akan pernah dipertemukan dengan orang-orang yang jahat. Jadi manfaatkan kesempatan yang kedua ini untuk saling menghargai satu sama lain. Amin ya Allah. Dan semoga di toko di pasar Bali nanti menjadi besar karena energi kedua kalian. Betul, alhamdulillahirabbil alamin. Energi kedua dan juga rezeki dari anak-anak semuanya ya Ki. Jadi mempunyai anak 5 ya. Semoga rukun, saling menyayangi satu sama lain, harus adil ya Ki ya. Karena kembali lagi sudah menikah, nggak ada yang namanya anak tiri atau bukan ya Ki ya. Tetap semuanya anak sama ya. Karena kembali lagi kalau kalian mendidik dengan baik, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, semuanya pasti akan membanggakan kalian. Cintaku di balik mobil box. Mobil pickup.
Iya betul cakep ya. Alah wis rapopo ya. Ya Allah, tapi kembali lagi ya, wanita tangguh, Masya Allah. Istriku seorang sopir mobil Pickup. Ya Ki ya. Tuh kan ya, Masya Allah. Berjuang rek, bener-bener wanita tangguh. Perjalanan Banyuwangi Bali naik turun, aduh mobil gede-gede iku ya. Duh Mas Jawir rek, misalnya wis wedi ya apa meneh iki perempuan loh, Masya Allah ya Allah. Semangat ya, semoga nanti setelah menikah wis enggak wirawiri Banyuwangi Bali lagi. Jadi nanti saudaranya kaget, kok tinggal di Bali? Nah, iya dapat jodoh. Itu kan Tuhan kirimnya jodoh pas ketemu di Bali ya Ki ya. Hargai juga yang namanya tanah Bali ya. Ingat, Bali itu memilih orang yang berada di Bali ya. Hargai semuanya, kebudayaan Bali harus dihargai. Jangan sampai kalian jadi berada di tanah Bali kemudian kalian tidak menghargai budaya Bali. Terus dijaga, dihargai budaya-budaya Bali ya. Alhamdulillah, seneng ya, bahagia Mas Cawil. Nanti setelah ini Mas Jawir menginginkan Kimacan buat lebih lanjut untuk Sio, mimpi dan doanya terkabul di bulan Oktober 2023. Iya. Tapi sebelumnya nih ya, untuk kesehatan, awet muda, dan juga untuk membersihkan kotoran batin, botol minum ya, botol minum infus biokristal bagus sekali ini terbuat dari kaca. Inilah rahasia saya, kenapa saya selalu sehat. Amin ya Allah. Kenapa saya selalu bugar. Amin. Ya, ini rahasianya. Yang selama ini belum saya buka karena kebanyakan dari subscriber Kimacan gimana caranya untuk supaya badan kita selalu sehat, terjaga dari penyakit. Ya, inilah. Akhirnya saya bongkar semua dari spiritualan semua. Ya, inilah. Karena ada batu kristalnya yang akan mampu menarik energi positif untuk membersihkan kotoran-kotoran dalam tubuh kita. Amin ya Allah. Ini untuk penyembuhan berbagai macam penyakit ya. Kristal ini bermanfaat sekali. Bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit medis dan maupun non medis ya. Efek pertama yang akan dirasakan yaitu tadi semua penyakit yang akan keluar dari tubuh kita ya. Itu dari keringat yang akan keluar. Dan biasanya kalian muntah itu kotoran-kotorannya. Dan juga BAB hitam dan juga buang angin yang sangat busuk. Itulah efek dari energi-energi negatif dalam tubuh kita. Ya. Jadi bagus sekali. Ini saya sudah gunakan 5 tahun terakhir dan baru sekarang saya keluarkan ini. Ya. Karena energi kristalnya ini bisa menarik energi positif dan mengeluarkan oksigen baik buat kita. Tapi isinya dengan air putih ya. Isinya dengan air putih, jangan kopi, jangan teh atau bersoda. Khusus air putih. Air putihnya itulah bisa membersihkan semua tubuh kita. Amin. Ya, ini bisa kamu hadiahkan kepada orang tua kamu ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Hadiahkan buat orang tuamu dan hadiahkan buat kalian diri sendiri. Betul. Ya, karena kesehatan itu investasi jangka panjang buat kita. Karena kalau kita sehat, kita bisa bekerja dengan baik, mencari rezeki, menjadi kebahagiaan ini. Betul ya, Iki ya, ya. Botol minum infus bio kristal spiritual. Doa dulu jolali ya. Doa terlebih dahulu baru diminum. Bismillah. Akan keluar gelembung-gelembung gelembung-gelembung dari kristal ini. Setelah kalian gunakan setengah, nanti akan ada uap seperti uap embun. Nah, itulah menandakan kalau kristal ini aktif ya. Kristal ini saya hanya memerlukan nama lengkap dan tanggal lahir. Karena dari nama lengkap dan tanggal lahir itu akan saya ritualkan dan saya jodohkan dengan kristal ini dan saya isikan jurit untuk membersihkan energi-energi negatif. Gitu ya Kion. Nah, dan untuk maharnya Rp1.250.000 untuk 17 orang saja. Karena saya tidak punya stok banyak di sini. Betul sekali. Ya, jadi hanya untuk 17 botol ya, Rek ya. Nah, orang tercepat saja. Orang tercepat dan orang pilihan ya.
pilihan. Tetap saya seleksi di sini. Ya. Kan? Karena tidak semua orang bisa dibantu di luar sana. Karena mereka yang tidak bisa dibantu di luar sana kebanyakan sedang menjalani karma yang harus dia jalani. Betul. Itu ya Ki ya, hanya orang pilihan, orang yang harus lolos seleksi. Saya mau gunakan parfum Sang Jagat dulu Mas ya. Oh, nggih, parfum yang warna biru. Warna biru. Ya. Monggo. Jadi parfum Sang Jagat juga bagus untuk membersihkan aura negatif dari luar ya. Membersihkan, menetralisir aura negatif, membuka kembali aura positif sehingga pemikiran-pemikiran kita yang saat ini yang negatif itu akan hilang. Alhamdulillah. Dan bisa memudahkan saya untuk menerawang, menembus dimensi bulan Oktober. Oktober ya. Untuk sio, mimpi dan doanya terkabul di bulan Oktober 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta. Untuk menerawang, membuka tabir misteri. Untuk sio, ya. Betul, untuk sio. Sio, mimpi dan doa. Untuk sio, mimpi dan doanya yang akan terkabul di bulan Oktober. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif boleh menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Betul. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan, Rek ya. Ojo lemes-lemesan, rawleh loyale. Kira-kira nanti ada berapa sih, Rek? Mimpi dan doanya terkabul di bulan Oktober 2023. Kita lihat ada berapa sio mimpi dan doanya akan terkabul. Wow. Di sini ada 6. Angka 6 yang keluar dari kartu tarot saya. Berarti ada sio yang saya prediksi ya, berkemungkinan akan mimpi dan doanya terkabul, dikhususkan untuk sio-sio yang sering berdoa ya. Besar kemungkinan untuk doa-doa pun itu akan terkabul. Gitu ya Ki ya, harus berdoa lara berdoa ya Bi. Contohnya tadi si Syukur Bio Banyuwangi yang selalu berdoa ya, pas malaikat lewat jodoh datang. Betul. Langsung kesetrum ngono kayak ABG ayo. Ya. Kita lihat sio-sio yang memiliki energi besar. Di sini ada 6 sio ya. Sio kuda. Kuda yang pertama kira. Sio tikus. Sio anjing. Anjing. Sio macan. Wow, macan. Sio babi. Kurang satu. Sio naga. Wah, terakhir naga kira. Ya. 6 sio tersebut mempunyai gelombang energi tanah, yang mana energi tanah di bulan Oktober nanti akan bisa menarik dan menyedot mimpi-mimpi dan doa-doanya. Wow. Sehingga di bulan Oktober banyak sekali doa dan mimpinya akan terkabul. Kita lihat apa-apa saja mimpi dan doanya yang akan terkabul di bulan Oktober. Betul. Mimpi dan doa apa? Ya. Ingin melaksanakan pernikahan. Waduh. Yang selama ini terpending karena belum mempunyai dana, akhirnya dimudahkan oleh Tuhan. Akhirnya bisa di bulan Oktober bisa kalian melakukan pernikahan. Alhamdulillah. Gila deh ya. Ini yang mungkin yang lama pacaran nih ya. Ingin mempunyai usaha. Di bulan Oktober kalian akan bisa mendapatkan usaha itu. Nanti kalau sudah mendapatkan usaha, kerja dengan konsisten. Amin. Jangan mengeluh capek. Gila deh ya. Wah, punya usaha. Alhamdulillah, Masya Allah. Kira semangat ya. Mimpi punya usaha.
Ya, dikhususkan untuk kalian bekerja di satu tempat. Ya, kalau kalian seorang pekerja yang loyalitas, pekerja yang jujur, pekerja yang tahan banting, tidak pilih-pilih pekerjaan, ya, akan ada kenaikan gaji dan ada kenaikan jabatan. Masya Allah, ini karena loyalitas jujur dalam pekerjaan Yogi yo, akhirnya menuntun untuk naik gaji, naik jabatan, posisi. Alhamdulillah, makanya jujur aja kerja ya. Ya. Yang punya usaha, jangan kaget di bulan Oktober akan banyak pesanan, akan banyak orderan, dan akan banyak perubahan jauh lebih. Ada banyak peningkatan dari omset-omset biasanya. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Yang pengusaha ya semangat ya. Mas Jai doakan yang terbaik pokoknya. Yang belum mendapatkan pekerjaan di bulan Oktober akan mendapatkan pekerjaan yang baik dari sebelumnya. Waduh, dapat pekerjaan yang baik daripada sebelumnya. Semangat ya. Alhamdulillah. Ngelamar-ngelamar aja lali. Yang belum mendapatkan jodoh selama ini di bulan Oktober, besar kemungkinan untuk kalian mendapatkan jodoh. Tapi ingat, dipertajam wawasan, dipertajam ide kreatif, dipertajam kepintaran. Karena mereka yang akan melirikmu itu tadi pintar dan juga wawasan luas, pintar berkomunikasi dengan baik. Mereka akan menonjol di sini. Jadi jangan sampai kalian itu minder, ibaratnya saya orang yang nggak berpendidikan, saya orang yang ini, orang yang nggak berpendidikan pun tahu kok bagaimana caranya adab sopan dan santun, wawasan yang baik seperti itu ya bisa menghargai. Jadi jangan kalian beranggap bahwa orang yang tidak berpendidikan kemudian bisa seenaknya. Enggak, ya malah justru tunjukkan yang terbaik walaupun tidak berpendidikan, mempunyai wawasan, belajar lihat YouTube, lihat apa ngoten ya apa maliki. Mimpi dan doanya terkabul, ingin melunaskan hutang piutangnya. Ya, Tuhan memberikan rezeki lebih nanti di bulan Oktober untuk kalian membayar hutang. Ingat, untuk membayar hutang. Bukan untuk membeli kebutuhan yang tidak penting. Tuh, apalagi untuk gengsi-gengsian tuh bayar hutang yo, ojo lali, napa malih. Ya, ingin mempunyai rumah baik kredit ataupun cash. Banyak kesempatan untuk kalian dapatkan ini, dipermudah oleh Tuhan. Alhamdulillah, kredit ataupun cash ada kemudahan untuk bisa mendapatkan. Amin. Wow. Bisa membahagiakan orang-orang yang kalian sayangi. Amin, membuat ya mereka tersenyum atas kerja keras kalian. Waduh, atas kerja keras bisa membuat tersenyum orang yang kita sayangi. Amin. Mantap. Apa maliki? Ya, kebahagiaan, cahaya. Ya, banyak cahaya Tuhan yang akan bersinar di matamu nanti. Akan dipertemukan orang-orang baru tapi rasa saudara. Wis, gila raya, ketemu orang baru rasa saudara. Tadi gue orang baik ini. Gak apa-apa deh. Di sini saya melihat ya, mimpi dan doanya terkabul, yaitu tadi akan diangkatnya penyakit-penyakit yang selama ini kalian derita. Masya Allah, amin amin, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin ya. Semangat ya mampane, terus berdoa. Wow. Mengambil barang-barang berharga yang selama ini kalian gadaikan dan akhirnya kalian bisa lunasi. Ngoten ya Ki ya, yang sudah tergadaikan bisa diambil lagi ya Ki ya. Amin. Apa malih? Mendamaikan keluarga yang selama ini cekcok sehingga lebih baik lagi. Alhamdulillah, damainya. Yang dulunya cekcok jadi tidak cekcok lagi ya. Pertama itu indah. Membeli sesuatu barang yang selama ini kalian inginkan, akhirnya kalian bisa dapatkan. Waduh, membeli barang yang diinginkan akhirnya bisa didapatkan. Amin ya Allah. Wow. Bertemu dengan orang yang selama ini menghilang dan akhirnya dia bertemu denganmu. Ngoten ya Ki, bertemu dengan orang yang selama ini menghilang. Oh, tapi kabarnya lope kira. Semoga hal baik. Ini yang terakhir. Nggih. Akan ada orang yang akan mengajakmu untuk bekerja sama.
Waduh, ada untuk orang membuat suatu project. gitu ya Ki ya, dijaga orang yang seperti itu ya Iya. Ki ya, harus bertanggung jawab, jujur, ndak usah aneh-aneh. Betul. Ngoten ya Ki ya. Waduh, ini Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah banyak kebaikan yang didapatkan untuk keenam sio. Nah ya Rek ya, untuk keenam sio semangat toh semuanya ya, mimpi dan doa terkabul, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan selama kalian mau berdoa, bermimpi dan berjuang terhadap mimpi yang kalian Iya. inginkan. Untuk sifat dan karakter apa nih Kiki yang Iya. menonjol Ki, Kita yang harus lihat sifat dan karakter yang menonjol dari 6 sio tersebut. Nah, ada 4 karakter positif yang mengelilingi mereka. Nggih, Ya. Di sini mereka mempunyai tingkat kesopanan. sopan. Mereka sopan sekali. Ya. Yang kedua, mereka selalu bersyukur Wah. atas rezeki yang Tuhan berikan. Bersyukur. Yang ketiga, di sini mereka kreatif. Dan yang keempat, jujur. Waduh, kira Rek. Jujur, bersyukur, kreatif, sopan itu sangat penting juga ya Ki ya. Sama seperti kalau order medianya Ki Macan, kalian tuh harus bisa menghargai, harus mempunyai adab sopan santun ya. Salam jangan sampai lupa. Kalau ngomong itu yang baik, hargailah diri kalian sendiri itu dengan kata-kata yang baik. Betul. Jangan aku. Emang kayak ngobrol sama pacar sama temenmu aja. Betul. Hargailah yang baik, belajar dari situ. Mungkin hanya di pintu misteri kalau kalian WA admin pasti akan ngajarin atau tidak menyukai kalau kalian negatif ya. Kalau ditegur sama admin ya kalian harus berpikiran positif dan merubah. Betul. Admin pun juga tidak akan menegur kalau kalian positif. Ya Ki ya. Dan jangan lupa untuk keenam sio, untuk sifat dan karakter ini tadi yang harus ditonjolkan. Matur nuwun Ki Macan, wonten tambahan kagem media-medianipun? Iya. Media-media yang saya buat di sini. Tetap saya bermohon kepada Tuhan dengan ritual-ritual terbaik saya, dengan doa-doa terbaik saya. Bertujuan untuk apa? Membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan, sehingga permasalahannya cepat selesai. Amin. Ya. Parfum Sanjagat yang mana berfungsi untuk pemakaian diri sendiri, membuka aura kalian, membersihkan aura negatif dalam tubuh kalian, membentengi diri kalian dari serangan-serangan ilmu sihir. Minyak kasturi berfungsi untuk membersihkan rumah dan tempat usaha kalian dari makhluk-makhluk astral dan juga ilmu-ilmu sihir untuk menutup rezeki kalian. Banyu mustika. Banyu mustika bagus sekali untuk kalian yang kurang percaya diri, karena berfungsi untuk membuka aura wajah kalian dan supaya terlihat awet muda. Dan juga di sini ada tasbih sukma. Tasbih sukma berfungsi untuk menyatukan jiwa dan raga kalian, dan juga di balik tasbih sukma mempertajam doa-doa kalian sehingga cepat terwujud. Garam Mahacakra, yang mana fungsi dari garam Mahacakra untuk meresap energi negatif dalam tubuh kalian, dan juga bisa mengobati penyakit medis dan non medis. Cermin Akalapati, yang mana berfungsi untuk menjaga rumah dan tempat usaha kalian dari gangguan-gangguan makhluk astral dan juga gangguan-gangguan dari orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada rumah dan tempat usaha kalian. Dan juga di sini ada kalung Jagat Dita. Cocok sekali untuk kalian yang sering dibohongin oleh pacar, pasangan, orang-orang terdekat, rekan bisnis, dan juga keluarga. Dan juga di sini ada yang terakhir, dupa semesta aroma terapi.
bisa mewangikan di dalam ruangan dan di luar ruangan. Dan di balik misteri dupa semesta aromaterapi juga bisa membersihkan energi tempat usaha dan rumah kalian dari jin-jin kafir dan juga ilmu sihir yang mengelilingi tempat usaha dan rumah kalian. Iya. Gitu ya Ki ya. Untuk semua media-medianya Ki Macan, kembali lagi hanya untuk orang pilihan, orang yang spesial. Karena ada proses scanning dari admin 1 dan juga admin 2. Namun hanya untuk dupa semesta yang tidak ada proses pengecekan aura. Jadi semua kalangan bisa memiliki. Namun jika menginginkan media-media yang lainnya, ingat kalian jangan sampai menunjukkan energi egois, energi sombong, energi tidak sabar, dan tidak menghargai. Karena jika ada energi tersebut di cara WA kalian melalui admin, admin tidak akan membantu. Leres Badan Ki. Nah, untuk kakak-kakak semuanya silahkan jika berminat dengan media-medianya Ki Macan, menghubungi kembali lagi admin 1 dan juga admin 2. Transaksi hanya melalui satu bank account saja, yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 3631366994 atas nama Selamat Haryadi. Kalau begitu ini saatnya Mas Jawir kembali dan tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan kakak-kakak semuanya. Jangan lupa kita doakan selalu untuk negara tercinta kita, negara Indonesia. Kita doakan, kita bermohonkan pada Tuhan agar Tuhan bisa menjaga dan melindungi negara Indonesia, menjauhkan negara Indonesia dari segala macam bentuk bencana alam. Jikalaupun terjadi, semoga bencana tersebut tidak melebihi dari kemampuan negara Indonesia dan warga negara Indonesia. Kita doakan selalu semoga semua warga negara Indonesia ini rukun, damai, bisa menjaga yang namanya toleransi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Kita doakan juga untuk seluruh warga negara Indonesia ini selalu ingat pada Tuhan. Yang satanik itu terserah kalian ya. Tapi kembali lagi penontonnya Pintu Misteri, jangan pernah kalian menjadi sekte untuk satanik. Tuhan nomor 1, the only one is Tuhan, apapun ajaran agama kalian. Leres Badan Ki. Karena sifat dari satanik itu membenarkan hal yang salah. Betul. Tuh, satanik membenarkan hal yang salah dan juga melenceng, membelok-belokkan apa yang sudah menjadi tuntunan dalam agama kita. Membelok-belokkan hal yang salah tapi dibelok-belokkan gitu ya. Nah, hati-hati itu. Anunya satanik itu tunjukkan sama bosmu. Ndak apa-apa memangnya Mas Jawir mulutnya ngene iki. Tontonlah videonya, wis dikasih video juga. Semesta udah memberitahu kamu videonya kok malah nggak membuatmu sadar. Seharusnya ya sadar toh. Kok malah nggak sadar, nggak kembali kepada Tuhan, malah mengatakan pintu misteri yang aneh-aneh. Kebalik utekmu memang. Tapi bener katanya Ki Macan pernah bilang, Mas Jawir kamu menasehatin setan itu nggak bisa dinasehatin. Yang lain jujur lagi Mas Jawir. Matur teman-teman Ki Macan. Ada pesan alam semesta untuk hari ini. Pesan alam semesta teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan menjelaskan siapa dirimu pada siapapun, karena yang mencintaimu tidak membutuhkan itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Gitu ya Ki ya. Jadi tidak peduli, kalian nggak usah menjelaskan siapa dirimu. Ki Macan selalu bilang ya Ki ya, langit tidak perlu menjelaskan siapa dirinya. Ngoten ya Ki ya. Be yourself, jadilah diri kalian sendiri. Nggak usah butuh pengakuan. Kalau kalian berbuat baik, biarkan kebaikan itu yang dicatat oleh Tuhan. Yang penting hati kalian Tuhan yang tahu. Ngoten iki ya. Matur nuwun. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Penyelesaian dari permasalahan-permasalahan yang suram yang kalian hadapin saat ini di akhir bulan Juni itulah akan
banyak rezeki, drastis naik dan tinggi untuk kehidupan kalian. Ya, tanggal lahir 1. Periode pertama 1. Tanggal lahir 19. 19. Dan tanggal lahir